warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Eka Yudianti dengan NIM 2301050232 dari Rombel E. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penyimpanan dan juga perawatan bahan di laboratorium yang baik dan juga benar. Sebelum itu, kita harus mengetahui tujuan dari melakukan penyimpanan bahan di laboratorium. Kira-kira apa sih tujuannya? Nah, tujuan yang pertama yaitu adalah untuk keselamatan. Arti dari untuk keselamatan di sini adalah untuk mencegah kecelakaan dan insiden berbahaya yang dapat membahayakan orang-orang di sekitar laboratorium. Yang selanjutnya artinya yaitu adalah untuk menghindari tumpahan bahan kimia yang dapat menyebabkan reaksi berbahaya bagi praktikan yang ada di laboratorium. Nah, tujuan yang kedua yaitu adalah untuk mencegah pemborosan bahan. Tujuan yang ketiga adalah menjaga kualitas bahan kimia agar tetap stabil dan dapat digunakan dengan hasil yang tetap baik. Yang keempat yaitu adalah memudahkan akses dan identifikasi bahan. Ini yaitu adalah menyusun bahan secara teratur untuk memudahkan identifikasi dan pencarian jika bahan tersebut diperlukan untuk praktikum di laboratorium. Nah, yang selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa bahan yang diperlukan mudah diakses oleh praktikan yang akan melakukan praktikum di laboratorium. Selain tujuan, kita juga harus mengetahui prinsip-prinsip dari penyimpanan bahan di laboratorium. Nah, prinsip yang pertama yaitu adalah aman. Aman berarti bahan disimpan supaya bahan tersebut aman, baik dari pencurian atau dari kerusakan. Aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya bahan sehingga fungsinya tersebut berkurang. Prinsip yang kedua yaitu mudah dicari. Nah, mudah dicari di sini artinya bahwa kita harus memastikan bahwa bahan tersebut mudah untuk dicari dengan meletakkan masing-masing bahan tersebut dengan diberi tanda yaitu menggunakan label pada setiap tempat penyimpanannya. Yang prinsip yang ketiga yaitu mudah diambil. Mudah diambil di sini berarti bahwa penyimpanan bahan diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia. Kita juga harus mengetahui tata cara penyimpanan bahan yang baik dan juga benar di laboratorium. Nah, yang pertama yaitu adalah dengan menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk masing-masing bahan kimia dan mengembalikan bahan tersebut jika sudah selesai digunakan. Yang kedua yaitu menyimpan bahan di peralatan di lemari dan rak khusus penyimpanan, sehingga kita tidak boleh sembarangan menyimpan bahan tersebut. Yang ketiga yaitu menempatkan wadah cairan pada bagi logam atau plastik. Hal ini dilakukan agar jika cairan tersebut tumpah, maka tumpahan tersebut masih berada di dalam wadah yaitu di bagi logam atau plastik. Nah, tata cara yang keempat yaitu menghindari penyimpanan bahan kimia di atas bangku kecuali jika bahan kimia tersebut sedang digunakan untuk praktikum. Tata cara yang kelima yaitu hindari penyimpanan bahan yang berat berada di bagian atas. Sebaiknya kita menyimpan bahan tersebut di bagian bawah agar mudah saat cara pengambilannya dan juga agar aman. Nah, tata cara yang keenam yaitu adalah melabeli semua wadah bahan kimia dengan tepat, yaitu dengan meletakkan nama pengguna dan tanggal penerimaan pada semua bahan yang dibeli untuk membantu kontrol inventaris. Selain itu, kita juga harus memberi label pada bahan kimia yang berbahaya di label seperti mudah terbakar dan lain sebagainya. Nah, selain tata cara penyimpanan secara umum yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga harus memperhatikan beberapa bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, untuk bahan kimia yang mudah terbakar tersebut, terdapat beberapa tata cara penyimpanan yang sedikit berbeda karena bahan tersebut mudah terbakar. Nah, tata cara yang pertama yaitu menyimpan cairan yang mudah terbakar tersebut dalam lemari penyimpanan khusus yang terbuat dari logam. Tata cara yang kedua yaitu menyimpan cairan di dalam wadah aslinya, sehingga kita tidak boleh menyimpan pada wadah lain atau menempatkannya di wadah lain. Jadi harus pada wadah aslinya. Nah, yang ketiga yaitu jika cairan dalam jumlah banyak, kita harus melakukan penyimpanannya di ruangan khusus. Yang keempat yaitu menjauhkan cairan yang mudah terbakar dari bahan oksidasi kuat
Dan tata cara yang terakhir yaitu menjauhkan cairan yang mudah terbakar dari sumber penyurutan. Nah, selain kita harus memperhatikan tata cara penyimpanan alat di laboratorium, kita juga harus memperhatikan nih bagaimana sih cara untuk menyimpan bahan di laboratorium agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena setiap bahan di laboratorium itu memiliki karakteristiknya masing-masing yang tentunya cara penyimpanannya juga berbeda. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.